Apa, Bun? Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang kangen dengan cerita Agent Ali? Nah, kali ini aku mau coba bawain alur cerita Agent Ali musim yang pertama. Karena sebelumnya aku langsung lengkap bahas ke alur cerita Agent Ali musim yang ketiga. So, yang mau langsung masuk ke cerita Agent Ali musim ketiga bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di Agent Ali musim pertama ini kita akan diperlihatkan bocah bernama Ali yang tidak sengaja mendapatkan kekuatan berupa Iris yang membuat dirinya mempunyai kekuatan yang luar biasa. Namun dia harus berlatih keras agar dirinya bisa menyesuaikan kekuatan Iris yang ia dapat. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan dua orang penjahat bernama Dos dan juga Tres. Mereka menyusup ke markas mata untuk mencuri Iris. Dengan mudahnya, Dos mengalahkan robot penjaga dan mengelabui Agent Bakar. Setelah itu, Dos memasuki ruangan tempat penyimpanan Iris dan berhasil mencurinya. Namun alarm berbunyi yang membuat para penjaga dan juga Agent Bakar ke ruangan tersebut. Yang ternyata Dos berhasil nih melarikan diri membawa Iris. Di sisi lain terlihat anak laki-laki bernama Ali yang baru bangun tidur dan bergegas berangkat ke sekolah karena terlambat. Dia memakai skuter menuju sekolahan. Sementara itu, Dos menemui penjual makanan bernama Pak Musang, menitipkan Iris itu yang akan diberikan ke seseorang dengan kode rahasia tempoyak udang. Setelah itu, Ali mampir membeli nasi di Pak Musang. Tidak sengaja Ali menyebutkan kode rahasia tempoyak udang. Ia membuat Pak Musang memberikan titipan Dos itu. Ali yang tidak tahu isi di dalam kotak nasi itu pergi begitu saja menuju sekolahan. Sesampainya di sekolah, Ali terlambat. Ia membuat gurunya marah, ditambah nilai ujian Ali mendapat nilai F. Di sisi lain, Dos yang mengetahui Iris jatuh di tangan anak kecil langsung mencari lokasi Iris itu. Tidak lama Ali pulang sekolah dan bertemu dengan pamannya yaitu Agent Bakar. Di situ mereka pergi ke supermarket. Sebelum pulang, terlihat Tres dan juga Dos mengamati Ali dari jauh, yang ternyata Agent Bakar menyadari hal itu dan menyuruh Ali kabur dari sana. Tapi Ali berhasil ditangkap oleh Dos dan mengambil kotak nasi milik Ali yang di dalamnya ada Iris. Di situ Dos mengira Ali adalah Agent Mata. Di sini Ali yang tidak tahu apa-apa kebingungan. Tidak lama Agent Bakar datang melawan mereka. Ali mengambil kembali Iris itu. Lalu Agent Bakar meminta Ali memakainya untuk melawan mereka. Apa, Bun? Di situ, Iris itu mendeteksi serangan dari Dos dan juga Tres yang membuat Ali berhasil menghindar. Namun Iris itu kehabisan energi bersamaan Ali yang sudah lelah lalu pingsan. Untung aja Agent Bakar berhasil mengamankan Iris itu. Kemudian Dos dan juga Tres kabur dari sana karena para Agent Mata mengetahui keberadaannya. Setelah itu Ali bangun nih dari pingsannya dan sudah berada di markas rahasia Mata. Ada Jenderal Rama dan juga Agent Jenny yang menjelaskan tentang Iris yang dipakai oleh Ali merupakan alat prototipe ciptaan Mata, yang mana dapat menganalisa semua informasi yang diterima dan memberikan penglihatan luar biasa mendeteksi serangan lawan yang membuat pemakainya menjadi super agent. Di situ Jenderal Rama mengatakan bahwa Iris tidak berfungsi jika dipakai oleh siapapun karena Ali orang pertama memakai alat itu. Mau tidak mau Iris menjadi milik Ali, namun digunakan untuk menjalankan misi. Oleh karena itu, Ali akan menjadi agen muda Mata dan akan berlatih menjadi agen.
Di sisi lain terlihat Trash dan juga Dos sedang berdebat tentang Iris di hadapan seseorang dan berniat mau melenyapkan Ali. Sementara itu di sebuah gedung ilmuwan Dr. Tong yang terlihat Eren sedang menunjukkan penemuan terbarunya, yaitu helm yang bisa mengendalikan pikiran manusia hanya dengan menghipnotis melalui telepon sambungan. Melihat hal itu dapat merugikan orang lain, Dr. Tong pun menolak penemuan Eren tersebut. Tidak terima akan hal itu, Eren pun menghipnotis Dr. Tong. Keesokan pagi buta, Ali mulai berlatih fisiknya menjadi agen dibantu oleh agen bakar. Setelah itu agen bakar menjelaskan bahwa setiap agen baru akan dilatih menurut skillnya masing-masing, di mana ada 4 pilar di dalam agen mata, yaitu Neuro yang paling berpengetahuan untuk mengumpulkan informasi dan mengatur strategi, lalu Tekno yang pakar dalam alat teknologi yang menciptakan senjata yang canggih, lalu Inviso dengan kelincahan dalam penyamaran dan menyerang, dan yang terakhir adalah Combat dengan kekuatan fisiknya melawan musuh. Setelah penjelasan itu, Ali bergegas pergi ke sekolah. Karena takut terlambat, dia menggunakan irisnya. Hal itu membuat Ali tidak lagi terlambat, dan saat ujian Ali memanfaatkan iris untuk menyelesaikan ujian tersebut. Itulah yang membuat Ali mendapatkan nilai bagus untuk pertama kalinya. Hal itu membuat Alisa meragukan nilainya nih. Saat istirahat, agen bakar yang menyamar memanggil Ali dan memberitahunya untuk merahasiakan dirinya seorang agen dari siapapun, termasuk sahabatnya Victor. Kemudian mengajaknya ke perpustakaan yang ternyata pintu rahasia menuju markas mata. Lalu mereka menemui Jenderal Rama yang memberikan misi nih, dan Ali dipakaikan kostum agennya. Kemudian Ali diberikan senjata yoyo, dan juga Ali ketahuan memakai iris untuk kepentingan sendiri yang membuat Jenderal Rama marah. Kemudian mereka diberi misi untuk mencari tahu apa yang terjadi oleh Dr. Tong. Di sini Ali akan dibantu oleh agen Rizwan dalam misi tersebut. Tidak lama kemudian Ali dan juga agen bakar sampai di sebuah gedung mencari keberadaan Dr. Tong. Tapi sayangnya Ali ketahuan oleh Eren, lalu melihat Dr. Tong yang pikirannya dikendalikan oleh helm yang dipakai Eren. Para security yang mau menyerang Ali dihadang oleh agen bakar dan melawan mereka. Sementara itu Ali mengejar Eren yang membawa Dr. Tong pergi, namun dihadang oleh para security. Ali pun menggunakan yoyonya. Hingga Ali tertangkap. Untung aja agen Rizwan berada di sana untuk mengalahkan mereka semua. Akhirnya helm Eren terlepas dan Dr. Tong beserta security kembali sadar. Lalu Dr. Tong yang marah memecat Eren. Setelah misi selesai, Ali dipanggil ke markas. Lalu Jenderal Rama menghukum Ali karena menggunakan iris saat ujian. Di sisi lain, Trash dan juga Dos datang membobol gedung Dr. Tong. Sementara diperlihatkan penjahat bermotor yang diketuai oleh Komeng. Mereka mencuri sebuah senjata. Di waktu yang tepat, Ali dan juga agen bakar menghentikan mereka. Di saat Ali kesusahan, muncullah sosok misterius membantu Ali bertarung. Namun sayangnya Komeng dan juga anak buahnya berhasil melarikan diri yang dikejar oleh sosok misterius. Besoknya saat di kelas Ali mendapatkan panggilan, lalu dia berpura-pura izin ke toilet untuk keluar dari kelas. Saat sampai di perpustakaan mau masuk ke pintu rahasia, tiba-tiba muncul Alicia. Karena sudah ketahuan, Ali memberitahu Alicia bahwa dia adalah agen mata. Yang ternyata Alicia adalah sosok misterius yang semalam membantu Ali. Setelah itu mereka berdua bergegas menuju markas. Di sana Jenderal Rama memberikan misi kepada Ali dan juga agen bakar untuk mencegah Komeng mencuri senjata arsitektur berupa drone yang dapat dikontrol menggunakan sarung tangan. Di situ Alicia ingin ikut dalam misi itu, namun Jenderal Rama tidak memperbolehkannya karena masih belum siap. Sementara Ali ditugaskan karena dia memakai iris. Alicia marah kepada Jenderal Rama atau ayahnya. Di sisi lain, truk yang membawa senjata itu sudah diserang oleh Komeng dan anak buahnya. Komeng pun berhasil membajak truk itu. Secara bersamaan, Ali dan juga agen bakar tiba. Dan tidak disangka Alicia juga ikut. Dia ingin membuktikan bahwa dia kuat meskipun tanpa iris. Mereka pun bertarung melawan Komeng dan juga anak buahnya.
Tapi Alicia dan juga Ali malah beradu argumen yang membuat Komeng menyerang Agen Bakar menggunakan senjata drone itu. Di situ Agen Bakar pun cedera. Jenderal Rama marah kepada Ali dan juga Alicia menggagalkan misi tersebut. Mereka pun kembali nih ke sekolah mengikuti kelas olahraga. Tidak lama Alicia pergi yang diikuti oleh Ali, yang ternyata Alicia menaruh pelacak di Komeng dan akan melanjutkan misi mereka yang gagal. Lalu bertarung melawan Komeng dan juga anak buahnya. Atas kerjasama mereka berhasil nih mengalahkan Komeng dan mengambil kembali senjata arsitek itu. Kemudian Jenderal Rama yang mengetahui itu awalnya marah karena mereka bertindak sendiri. Tapi Jenderal Rama senang atas keberhasilan mereka dan memberi selamat. Agen Bakar yang sembuh pun memberi selamat kepada Ali. Lalu terlihat kecoa yang berada di ruangan tersebut, yang mana merupakan mata-mata yang dipantau oleh Dos dan juga Tres. Di sisi lain terlihat kucing masuk ke dalam rumah Nenek Fei yang membuatnya takut dan mengusir kucing itu. Tapi dalam sekejap perhiasan nenek yang di dalam kotak lenyap bersamaan kucing itu pergi. Sementara Ali, Alicia dan juga Agen Bakar sedang latihan menjalankan misi. Tapi latihan misi gagal karena Ali tidak mengikuti arahan. Kemudian terlihat Abang Bir bersama Komeng didatangi Pak Musang penjual nasi kotak. Dia menunjukkan rekaman saat Dos menitipkan Iris. Di situ Abang Bir yang tertarik, dia merencanakan pencurian. Setelah itu Ali kembali ke rumah bertemu dengan ayahnya. Namun dia sedih nih karena ayahnya lupa bahwa Ali berulang tahun hari ini. Lalu Ali membuang sampah keluar. Dia menyelamatkan kucing yang hampir ketabrak. Kemudian dia membawa kucing itu ke rumah untuk diadopsi karena mirip dengan kucingnya waktu dulu bernama Labu. Melihat kucing itu terluka, Ali mengobatinya lalu memandikan kucing itu. Awalnya kucing itu tidak mau disentuh, sampai akhirnya dia jinak dan Ali memberinya nama Comot. Lalu di situ Comot melihat Iris milik Ali dan mencurinya. Ali yang baru menyadari Irisnya hilang memanggil Agen Bakar dan Alicia untuk mencari Iris itu di rumahnya. Di sini Alicia melihat jejak kucing dan menduga Comot yang mencuri Iris. Menurut Alicia, Comot salah satu kucing pencuri yang dikendalikan oleh penjahat. Dan banyak warga yang mengadukan barangnya dicuri oleh seekor kucing liar. Dan benar aja nih, ternyata kucing pencuri itu dipimpin Abang Bir. Di situ Ali, Alicia dan juga Agen Bakar sampai di gudang itu dan melihat Abang Bir memegang Iris yang sudah dicuri Comot. Mereka pun menyergap tempat itu. Ali melihat Comot yang disiksa Abang Bir langsung menyelamatkannya. Namun mereka tertangkap dan mengurungnya dalam kandang kucing. Di situ Comot yang melihat itu melarikan diri lalu mengambil kembali Iris dari tangan Abang Bir. Lalu dia menyelamatkan Ali dan lainnya sebelum gedung itu dibom. Akhirnya mereka pun berhasil selamat. Lalu Ali pulang bersama dengan Comot. Besoknya Dos dan juga Tres menyerang fasilitas mata. Agen Rizwan dan juga Bakar mencoba menghentikan mereka namun gagal. Sementara Ali bergegas berangkat sekolah yang ternyata diam-diam Comot ikut masuk ke dalam tasnya. Setelah itu Alicia dan juga Ali mendapat panggilan nih dari Jenderal Rama ke markas mata. Dia memberitahu Dos dan juga Tres yang berhasil mencuri blueprint Iris untuk bisa mencari tahu mekanisme internal Iris. Tapi mereka hanya mengambil satu crypto drive blueprint. Lalu Jenderal Rama meminta mereka mengamankan crypto drive yang kedua sebelum Dos mencurinya. Saat lagi serius, Comot muncul yang dari tadi mengikuti Ali. Hal itu membuat Jenderal Rama marah. Kemudian mereka ke ruangan tempat crypto drive kedua berada. Tiba-tiba lampu padam dan mereka diserang oleh Dos dan juga Tres yang mencuri blueprint kedua. Mereka pun berusaha nih untuk menghentikannya. Namun gagal, yang membuat Jenderal Rama menduga bahwa Dos dan juga Tres seperti mengetahui rencana mereka. Lalu Comot menangkap seekor kecoa yang ternyata ada kamera di tubuh kecoa itu. Jadi selama ini Dos dan juga Tres memperhatikan mereka. Lalu Jenny melacak sinyal dari kamera itu yang berasal dari pelabuhan Cyberraya. Dengan cepat Ali, Alicia dan juga Agen Bakar bergegas ke sana.
Mereka menyerang DOS dan juga Trash sementara Ali masuk ke dalam kontainer untuk mengambil blueprint itu. Namun Ali ketahuan kemudian Comot membantunya. Saya dah dapat blueprint. Tangkap! Kejar kucing. Hingga akhirnya Comot mendapatkan kembali blueprint yang dibantu Agent Rizwan yang baru tiba. Jenderal Rama mengucapkan selamat karena mereka berhasil dalam misi tersebut. Setelah itu Jenderal Rama berbicara dengan Agent Rizwan dan Jenny meminta mereka mencari tahu sosok di balik aksi pencurian DOS dan juga Trash. Besoknya terlihat Agent Bakar diam-diam menyalin blueprint Iris yang membuatnya mencurigakan. Di sisi lain terlihat Eren membuat alat sebagai senjata untuk kabur dari penjara dan dengan mudahnya Eren berhasil kabur. Sementara itu Ali kembali berlatih, sekarang dia mendapat sepatu untuk meningkatkan fisiknya. Tapi Ali tidak bisa mengontrol kekuatan sepatu itu dan gagal dalam latihan. Melihat itu Jenderal Rama melihat Ali tidak ada kemajuan dan meminta Jenny secepat mungkin memisahkan Iris dengan Ali. Ia membuatnya sedih ditambah nilai ujiannya jelek mendapatkan ranking terakhir. Di sisi lain Eren menyerang gedung Alpha lalu mencuri alat ciptaannya untuk mengendalikan Dr. Tong. Secara bersamaan Agent Bakar dan juga Alicia berhasil nih sampai. Namun Dr. Tong sudah berubah dengan sikapnya menjadi anak kecil. Kemudian Agent Bakar menemui Ali karena tidak menjawab panggilan misi. Di sini Agent Bakar menyemangati Ali dan memberinya motivasi dengan menceritakan kisahnya bersama ibu Ali dulu melawan para pembuli. Di situ Ali pun semangat kembali dan mereka ke markas mendapatkan informasi bahwa Eren yang menyerang Dr. Mala dan target selanjutnya adalah Dr. Gozali atau ayahnya Ali. Mereka bergegas nih menuju gedung Gamma, namun Ali tidak boleh ikut dalam misi ini. Di sisi lain, Eren sudah berada di gedung Gamma dan memasangkan alatnya, Neuralink. Agent Bakar dan juga Alicia pun mencoba menghentikannya. Karena alat itu akan mengakses otak manusia dan menyalin semua pikiran Dr. Gozali. Yang ternyata Eren sudah berhasil mencuri data pikiran Dr. Tong dan Dr. Mala yang akan dipindahkan ke alat yang ada di kepalanya. Lalu Ali muncul nih untuk menyelamatkan ayahnya. Hingga akhirnya mereka berhasil menyelamatkan ayah Ali meskipun Eren menghilang begitu saja. Malamnya Ali berpura-pura tidak terjadi apa-apa karena ayah Ali tidak mengingat apa yang terjadi. Sementara Eren ternyata dibawa oleh DOS dan juga Trash. Keesokan paginya Ali semangat berlatih dan berhasil menguasai sepatu supernya. Setelah itu dia menjalankan misi dengan Alicia mengikuti Pak Musang pergi yang berada di kereta api. Terlihat Pak Musang menemui seseorang. Kemudian mereka berpencar. Ali mengikuti Pak Musang pergi hingga Ali merebutkan kotak yang dibawa Pak Musang hingga dia hampir jatuh dari kereta. Mau tidak mau Alicia menyelamatkan Ali dan dia kehilangan pria yang bertemu dengan Pak Musang. Hal itu membuat Alicia marah dengan Ali. Kemudian terlihat listrik di kota Cyber Raya melemah termasuk markas mata. Lalu di situ Alicia dan juga Ali ke markas rahasia. Di sini Jenderal Rama memberikan misi kepada mereka untuk memeriksa pusat listrik di kota. Di perjalanan, Agent Bakar menceritakan misi mata yang tidak terlupakan, yaitu 5 tahun yang lalu, di mana menara beta menemukan azurium, jenis unsur logam yang menghasilkan tenaga yang kuat. Belum selesai diteliti, tiba-tiba muncullah perampok yang mau mencuri azurium untuk membuat senjata kuat agar menghancurkan kota Cyber Raya. Lalu 4 agen mata ditugaskan mengambil kembali azurium itu. Hingga agen Inviso terluka parah karena tidak ada waktu lagi gedung akan runtuh. Para agen memilih meninggalkan Inviso dan menyelamatkan azurium agar Cyber Raya selamat. Itulah yang disebut protokol gegas, yaitu pengorbanan untuk menjamin masa depan. Tidak lama mereka sampai nih di pusat listrik yang ternyata itu ulah DOS dan juga Trash yang mau mencuri azurium. Lalu Ali dan juga lainnya berhasil nih mencegah aksi mereka. Setelah itu di layar muncul sosok misterius pemimpin DOS dan juga Trash yang bernama Uno.
Dia menyapa Eren yang bergabung dengan mereka untuk membuat suatu alat. Setelah itu Ali dan juga Alicia kembali ke kelas. Di situ Ali meminta maaf ke Alicia, namun Alicia masih kesal. Kemudian mereka mendapatkan panggilan ke markas. Agent Rizwan membagi tugas nih untuk misi selanjutnya. Di sini Ali satu tim dengan Alicia. Mereka memergoki Dos dan juga Tres lagi. Dengan cepat Agent Rizwan datang melawan Tres. Sementara Alicia dan juga Ali mencegah Dos mencuri Azurium. Tapi Dos berhasil mendapatkan Azurium bersamaan dia menjatuhkan Alicia ke reaktor. Mendengar kabar itu, Agent Rizwan meminta Ali untuk menjalankan protokol gegas, yaitu meninggalkan Alicia dan memilih mengejar Dos. Namun di situ Ali tidak bisa meninggalkan Alicia dan langsung menyelamatkannya. Yang mana akhirnya mereka gagal dalam misi ini dan Dos berhasil mendapatkan Azurium itu. Besoknya Ali dipanggil nih oleh Jenderal Rama yang akan mengevaluasi Ali selama menjalankan misi, termasuk soal Azurium yang jatuh di tangan Dos. Ali merasa berhasil menjalankan misi menggunakan Iris sejauh ini. Namun sayangnya menurut para agen lain Ali ini menyusahkan dalam tim dalam menjalankan misi. Selain itu, Jenderal Rama mengetahui gerak-gerik Ali karena baju beserta Iris mendeteksi apa yang dilakukan dan di mana Ali berada. Di situ Agent Rizwan menawarkan diri untuk menjadi guru pelatih untuk Ali, menggantikan Agent Bakar. Dan Jenderal Rama juga berterima kasih kepada Ali karena telah memilih menyelamatkan Alicia. Setelah itu, Ali pun memulai latihannya dengan Agent Rizwan. Setiap harinya Ali berusaha berlatih menjadi lebih baik. Namun hasilnya selalu gagal. Kemudian Ali pergi ke sekolah. Dia sangat mengantuk karena kelelahan habis latihan hingga Ali dihukum oleh gurunya. Saat istirahat, Ali bertemu dengan Agent Bakar dan curhat bahwa latihan bersama Agent Rizwan sangatlah berat. Tidak lama Ali mendapatkan panggilan nih ke markas, di mana Jenny menjelaskan kepada Ali cara menggunakan Iris agar tidak kehabisan energi. Di situ Ali pun dilatih Agent Rizwan untuk mengontrol Irisnya. Seperti yang kamu udah tahu, cepat Ali. Setiap harinya Ali bekerja keras berlatih hingga dia berhasil mengontrol Irisnya dan tidak kehabisan energi. Besoknya latihan terakhir dengan misi, yaitu menyusup dan mencuri informasi dari geng Cobra. Sesampainya di tower tersebut, Agent Rizwan dan Ali berpencar. Di sini Ali pergi ke ruangan server mencuri informasi di sana, namun dia harus melawan robot keamanan sendirian. Saat terkepung, tiba-tiba Iris Ali mengeluarkan mode override yang dapat mengalahkan robot keamanan. Hingga akhirnya Ali berhasil menyelesaikan misi dan pingsan. Setelah sadar, ternyata Agent Rizwan sengaja tidak membantu Ali untuk melihat hasil latihan Ali selama ini. Dan berhasil untuk pertama kalinya Ali menyelesaikan misi sendiri tanpa bantuan, hingga menggunakan Iris mode override. Ali pun pulang dan Agent Bakar datang yang senang atas kemajuan Ali. Di sini Ali mau menunjukkan Iris mode override namun tidak berhasil. Besoknya Ali dan juga Agent Bakar menjalankan misi mau meretas HP Pak Musang. Ali menyamar menjadi pembeli, tapi tiba-tiba datanglah Komeng dan anak buahnya yang membuat Pak Musang kabur ketakutan. Melihat itu Ali dan juga Agent Bakar ikut mengejar. Saat kejar-kejaran terjadi, Komeng hampir menabrak Nenek Fei. Untungnya Ali sigap nih menyelamatkannya. Yang tidak disangka aksi itu terekam oleh HP Nenek Fei. Besoknya di sekolah, video aksi Ali kemarin menjadi viral hingga murid-murid membicarakannya. Namun mereka tidak menyadari bahwa itu Ali.
Mengetahui videonya viral, Ali pun membuat akun sendiri bernama Cyberwira dan mengupload dirinya memakai kostum agent. Setelah itu, Ali berkumpul dengan agent lainnya di markas mendapatkan misi untuk mencari Pak Musang kembali, dan Jenny memberikan skuter baru untuk Ali karena yang sebelumnya rusak. Kemudian Ali dan juga agent Bakar pergi untuk misi, sementara agent Rizwan dan juga Jenny mengungkapkan hasil misi rahasia mereka ke Jenderal Rama, yaitu mencari tahu musuh mata atau sosok Uno yang diduga agent Bakar. Di sisi lain, agent Bakar dan juga Ali menangkap Pak Musang yang kabur. Namun karena Ali mengupload foto saat menjalankan misi di sosmednya, membuat Komeng dan anak buahnya melacak keberadaan mereka. Dia mau menangkap Pak Musang juga. Hingga akhirnya Ali dan juga agent Bakar berhasil menangkap Pak Musang. Sesampainya di markas, agent Bakar marah kepada Ali dan memintanya menghapus akun sosmednya. Namun di situ Ali menentang nih, karena akunnya sudah terkenal dan merasa agent Bakar tidak berhak melarangnya. Kemudian Ali pun marah meninggalkan agent Bakar. Sepulang sekolah, Victor mengungkapkan ke Ali bahwa dia fansnya hero Cyberwira. Ingin sekali bertemu langsung nih dengannya, namun Ali tidak menanggapinya lalu pergi meninggalkan Victor karena mendapat panggilan dari markas. Sementara itu, Victor dihampiri oleh sebuah mobil yang ternyata Bang Bear. Dia mengajak Victor ikut dengannya dengan berbohong akan bertemu dengan Cyberwira. Di situ Ali yang sampai di perpustakaan mendapatkan video Victor diculik oleh Komeng dan juga Abang Bir yang menyuruhnya untuk datang ke pelabuhan. Ali menelpon agent Bakar untuk meminta bantuannya. Karena tidak ada jawaban, Ali dan juga Comot yang akan pergi nih menyelamatkan Victor. Hingga akhirnya Ali tertangkap oleh Komeng. Untung aja agent Bakar sampai membantu Ali. Mereka pun berhasil menyelamatkan Victor dan juga pergi dari sana. Di situ Victor yang pingsan ditaruh di depan rumah. Setelah sadar dia tidak ingat kejadian itu. Kemudian mereka kembali ke markas. Disinilah Ali menghapus akun sosmednya di hadapan agent Bakar. Sesampainya di ruangan, para agen dan juga Jenderal Rama sudah berkumpul dan menangkap agent Bakar yang dituduh musuh yang selama ini memata-matai Mata. Lalu agent Bakar diinterogasi. Agent Bakar bingung kenapa dia dituduh sebagai Uno dan mencuri Azurium. Kemudian memperlihatkan rekaman CCTV saat agent Bakar mengcopy blueprint Iris. Di situ Ali sedih merasa agent Bakar tidak bersalah. Sementara Alicia sibuk berlatih dengan perasaan emosi mengingat kejadian dirinya hampir tewas. Malam harinya Ali beraksi. Dia diam-diam pergi ke markas Mata dan ingin mencari bukti bahwa agent Bakar tidak bersalah. Setelah berhasil menyusup ke markas, Ali menemukan bukti rekaman CCTV agent Bakar. Melihat gerak-gerik pamannya, lalu dengan menggunakan Iris dia melihat agent Bakar tidak biasanya seperti terkena hipnotis. Dan benar aja agent Bakar mendapatkan panggilan telepon yang menghipnotis dirinya seperti yang dilakukan Eren. Di situ Ali mengecek lokasi panggilan telepon itu. Tidak lama agent Rizwan tiba di markas. Ali pun bersembunyi nih. Di sisi lain Dos yang berhasil mendapatkan Azurium memberikannya ke Eren yang membuat sebuah alat atas permintaan Uno. Lalu Uno muncul di layar memberi informasi bahwa misi mereka berhasil, yaitu menjebak agent Bakar. Kemudian meminta Dos dan juga lainnya bersiap untuk misi selanjutnya. Di sisi lain Ali menghubungi Alicia untuk meminta bantuannya namun tidak dijawab. Akhirnya Ali bersama Comot yang pergi ke lokasi tempat asal penelpon tersebut. Hingga Ali menemukan sebuah helm dengan Azurium. Tidak lama datanglah agent Rizwan di sana yang membuat Ali mengira agent Rizwan lah pengkhianat di Mata. Di situ Ali kabur dari agent Rizwan namun bertemu dengan Trash, Dos dan juga Eren yang menyerangnya. Eren memasangkan helm itu ke Ali yang ternyata helm itu akan memisahkan Iris dengan Ali. Kamu tengok lagi. Cepatlah nyalakan. Rizwan. Untung aja agent Rizwan datang mencegahnya dan menyerang mereka. Hingga datanglah sosok Uno sebenarnya. Dengan cepat, agent Rizwan membawa Ali pergi dari sana. Di markas Ali telah sadar dari pingsannya dan agent Rizwan menjelaskan apa yang terjadi ke Jenderal Rama.
Ali juga meminta Agen Bakar dibebaskan, namun Jenderal Rama masih mencurigai Agen Bakar. Tiba-tiba markas diretas dan muncul Uno dari layar yang meminta mereka bersiap-siap untuk menyerahkan Iris. Tidak lama, Trash, Dos, Eren bersama Uno sudah berada di markas mencoba masuk ke dalam ruangan rahasia. Di situ Agen Rizwan meminta Jenny membawa Ali ke bunker untuk berlindung. Sebelum itu Ali berbisik nih ke Comot, menyuruhnya sesuatu, sementara para robot mata menghadang Dos dan lainnya. Di sini Ali yang panik meminta Jenny untuk meminta bantuan ke para agen lain, namun komunikasi tidak tersambung. Lalu Agen Rizwan bertarung menghadang mereka. Kemudian Uno muncul dan langsung bertarung dengannya. Kemampuan Uno mampu menandingi Agen Rizwan. Yang bikin terkejut, ternyata saat Uno membuka topengnya dia adalah mentornya dulu, bernama Jin. Jadi dia adalah ketua pilar Inviso yang tewas saat misi korban dari protokol Gegas. Di sisi lain Comot menemui Agen Bakar untuk memberitahu apa yang terjadi di markas. Lalu Comot mencari cara nih untuk membebaskan Agen Bakar. Sementara itu Uno menjelaskan kepada Agen Rizwan bahwa saat misi yang hampir menewaskannya adalah unsur kesengajaan yang mengkhianatinya, yaitu para ketua pilar mata. Karena itulah dia kembali membalaskan dendamnya dan mau mencuri Iris karena kekuatan Override, lalu mengambil alih mainframe mata. Mendengar itu Agen Rizwan tidak peduli bahwa dia mentornya dulu dan bertarung dengan Uno untuk mencegahnya. Sementara Dos dan juga lainnya diminta masuk duluan. Ali yang di bunker mencari cara untuk melawan Uno, hingga terungkaplah musuh di dalam mata adalah Jenny atau Cinco, yang selama ini dia bekerja oleh Uno untuk menjadi mata-mata di markas. Lalu Jenny menyerang Ali hingga lemas. Tidak lama Dos dan juga lainnya datang. Kemudian Eren memasangkan helm untuk memisahkan Iris dari Ali. Sementara Agen Rizwan kelelahan melawan Uno hingga akhirnya dia pingsan. Di sisi lain Comot sampai di bunker bersama dengan Agen Bakar mau menyelamatkan Ali. Namun robot Buster Stroid yang ada di sana menyerang Agen Bakar. Dan disinilah baru tahu nih kalau Jenny adalah anak buah Uno. Hingga Agen Bakar babak belur, lalu Uno yang sampai meminta Jenny memulai proses melepaskan Iris dari Ali. Tiba-tiba Agen Bakar bangkit menyerang Uno. Tapi sayangnya kekuatannya kalah dan pingsan dari serangan Uno. Melihat itu Ali semakin marah, yang membuat Irisnya menyala bersinar yang secara tiba-tiba Ali kuat melepaskan ikatan badannya dan sangat kuat melawan Uno dan lainnya. Di situ Uno dan juga Jenny bingung nih, mode Iris Override yang digunakan Ali sangatlah kuat. Dan terlihat seperti Iris lah yang mengendalikan Ali, dan juga Buster Stroid diambil alih Ali untuk melawan Dos dan juga Trash. Di sini Uno yakin kenapa Iris tidak boleh dipakai karena mode Override yang kuat hingga mengendalikan pemakainya. Lalu Uno bertarung nih melawan Ali. Di situ Ali berhasil menyerang Uno hingga tidak berdaya. Namun energi Ali habis karena kelelahan yang secara bersamaan Cinco memasang helm dan memulai proses pemisahan Iris. Dan Cinco berhasil melepaskan Iris itu dari Ali. Secara tepat waktu Alicia datang mencegah Iris jatuh ke tangan Uno. Dan Comot berhasil merebut Iris itu. Tiba-tiba Cinco mengaktifkan peledak yang ada di bunker. Kemudian Cinco dan juga Uno kabur dari sana. Tidak lama ledakan pun terjadi. Untung aja Alicia berhasil melindungi Ali dan Agen Bakar dengan kekuatannya. Singkat cerita Ali terbangun, sudah di rumah, dan Agen Bakar sudah selamat meskipun luka-luka. Di sini Ali tidak mengingat yang terjadi karena saat menggunakan mode Override dia tidak menyadarinya. Setelah itu para agen berkumpul di markas dan Ali berterima kasih ke Alicia yang telah menyelamatkannya. Jenderal Rama juga berterima kasih karena Ali berusaha melindungi Iris, lalu memberitahu bahwa dia dan juga para ketua pilar mata memberi kesempatan kepada Ali
untuk mengikuti akademi menjadi agen mata muda. Mendengar itu Ali sangat senang, kemudian iris akan diserahkan ke pusat mata. Sebelum itu Ali meminta izin untuk menyentuh irisnya untuk terakhir kalinya. Secara tidak sengaja Ali kembali mengaktifkan iris yang membuatnya kembali bersatu dengan iris itu. Hal itu membuat Jenderal Rama marah karena pada akhirnya iris itu kembali menyatu dengan Ali. Nah, itu tadi alur cerita dari film Agent Ali musim pertama. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita Agent Ali musim pertama ini? Dan juga jangan lewatkan kelanjutan ceritanya di musim kedua dan juga ketiga. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.